Alhamdulillah, hadratal muhtaramin yang kami muliakan, kami ta'zimi, para alim, para habaib, para masyayikh yang kami ta'zimi, Kiai Haji Fuad Nur Hasan, pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri beserta seluruh keluarga yang tadi hadir bersama kita menyampaikan nasihat-nasihatnya. Semoga menjadi manfaat dan keberkahan untuk kehidupan kita. Yang kami ta'zimi, kami muliakan Syekh Ammar Ar-Rafati Al-Jailani hafizahullah ta'ala wa ra'ah, yang kami hormati, kami ta'zimi Habibina Al-Mahbub Al-Habib Muhammad bin Abu Bakar Al-Muhdar beserta seluruh para habaib yang hadir. InsyaAllah nanti akan bersama kita Kiai Haji Ubad Yamin Yusuf, para masyayikh, para muallimil Quran, Bapak Bupati Situbondo, Ibu Wakil Bupati, seluruh jajaran Forkopimda Situbondo, tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, hadirin hadirat, muslimin muslimat, para perindu syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya hafizakumullahu jami'an, semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dengan penuh kesadaran bahwa manusia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala seiring dengan ruang dan waktu di mana kita berada. Namun banyak di antara manusia lengah, lalai, tidak pandai menghargai ruang waktu kehidupannya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Ketika Allah bersumpah dengan ciptaannya, dalam hal ini adalah masa, zaman, waktu di mana kita berada, menunjukkan bahwa ada sesuatu yang luar biasa, ada keajaiban. Namun sayangnya manusia secara umum berada dalam kerugian karena tidak pandai menghargai anugerah waktu. Illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, kebaikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Ayat ini mengecualikan insan pada ayat-ayat sebelumnya, bahwa insan yang tidak berada dalam kerugian adalah mereka yang memiliki 4 kriteria: iman, amal soleh, saling menasihati tentang kebenaran, dan saling menasihati tentang kesabaran. Para hadir, kita menyimak, mendengarkan nasihat para ulama yang telah menjelaskan bahwa agama ini terdiri dari pengetahuan dan pengamalan.
keyakinan dan perbuatan. Iman adalah pengetahuan dan keyakinan. Amal soleh adalah pengamalan dan perbuatan. Sedangkan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran adalah ajakan kebaikan, dakwah yang merupakan bentuk amal soleh agar orang lain juga beriman dan beramal soleh. Ayat ini menggunakan bentuk jamak, mengisyaratkan pentingnya beramal jama'i, berjamaah untuk bisa selamat dari kerugian. Manusia harus bersama-sama dalam satu komunitas, dalam satu jamaah, beramal secara kolektif bersama orang-orang mukmin dan mengajak kebaikan kepada sesama, sehingga kelak nanti kita pun berharap bersama menuju surga Allah. Amin, Allahumma amin. Tentu perlu kita renungkan perjalanan kehidupan manusia ini, di mana dalam kehidupan kita bisa merasakan pergantian waktu siang dan malam. Kita disadarkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diyaa'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya manusia kamu sekalian mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak, dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Ini berarti bahwa hari-hari, pekan, bulan, dan tahun di mana kita hidup adalah bagian dari ayat-ayat Allah yang harus kita renungkan, yang harus kita jadikan sebagai nasihat bagi kehidupan kita. Satu tahun terdapat 354 hari dalam kalender Komariah, perhitungan bulan, dan 365 hari penanggalan Syamsiah, mengikuti peredaran matahari atau kalender yang biasa umum kita gunakan. Baginda Nabi Muhammad SAW sejak 1400 tahun yang silam sudah mengungkapkan satu rahasia, bahwa ternyata dalam diri manusia ada 360 persendian. Informasi ini membuat takjub, heran para ilmuwan yang membahas tentang tubuh manusia, anatomi tubuh manusia. Bagaimana Nabi Muhammad bisa menjelaskan secara detail di zaman ketika ilmu medis, teknologi tidak seperti yang mereka ketahui hari ini. Tetapi 1400 tahun yang silam, dengan kebenaran wahyu, Allah memberikan petunjuk pada Nabi Muhammad, satu bukti nyata bahwa dalam tubuh manusia ada 360 sendi. Nabi bersabda, innahu khuliqa kullu insanin min bani adam ala sittina wa thalathami'ah. Sesungguhnya setiap manusia
keturunan Adam diciptakan memiliki 360 persendian. Bahkan kemudian antara hubungan tahun yang berjumlah 365 itu dengan 360 persendian seakan memberikan isyarah kepada kita bahwa aktivitas kita, gerakan kita, persendian kita ini di setiap harinya, di sepanjang tahunnya 365 hari, bagaimana bermanfaat dan mendatangkan keberkahan sehingga menjemput ridha Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi bersabda bahwa setiap manusia diciptakan dengan jumlah persendian 360 itu, maka siapa yang bertakbir, bertahmid, bertahlil, bertasbih dan beristighfar kepada Allah, menyingkirkan batu atau duri atau tulang dari jalan, memerintahkan kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, maka sejumlah persendian itu menjadi penyebab bagi kita dijauhkan dari api neraka. Alhamdulillah. Ini menunjukkan bahwa manusia memiliki hubungan dengan ruang dan waktunya. Semoga kita menjadi insan yang cerdas secara spiritual, cerdas secara emosional, dan cerdas secara intelektual, sehingga mampu menghargai ruang waktu sebagai anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad.